Mohon Ibu dan Bapak yang saya hormati, karena ini sudah pukul 12:30 depan kita sampai jam 2, kegiatannya akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak pengawas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Bapak Harjono, yang berkenan hadir pada kesempatan PMO level sekolah yang pertama. Bapak dan Ibu keluarga besar SMP Negeri 2 Gersik, baik itu dari Komite Pembelajaran maupun Bapak Ibu Guru Makro dari kelas 7, 8, 9 yang pada siang hari ini dengan hadir yang saya hormati. Pertama dan utama, sebagai insan yang beragama, marilah kita selalu dan senantiasa memanjatkan pujian puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan PNO level sekolah untuk yang pertama di bulan Agustus ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, dengan kebersamaan dan kekompakan dari awal sampai akhir bisa kita laksanakan dan berjalan dengan lancar. Untuk itu, sebelum kita mulai kegiatan ini, mari kita tundukkan kepala sejenak supaya kegiatan lancar. Kita mohon kepada Ilahi Rabbi, mudah-mudahan diberikan suatu kemudahan dan kelancaran. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mulai. Cukup. Terima kasih Ibu dan Bapak yang saya hormati, Bapak pengawas yang saya hormati. Sesuai dengan agenda kegiatan yang sudah kita sampaikan dan yang sudah kita terima di kegiatan loka karya, bahwasanya di setiap sekolah penggerak baik itu angkatan 1, 2 maupun angkatan 3 diharapkan untuk bisa melaksanakan PMO di level sekolah yang kebetulan nanti di tempat kita akan melaksanakan sejumlah 6 kali. Yang pertama di bulan Agustus ini, kemudian nanti yang kedua di bulan Oktober, yang ketiga di bulan Desember, lanjut nanti yang 3 kali di tahun 2024 dari Januari, Maret sampai Mei. Ibu dan Bapak yang saya hormati, untuk PMO level sekolah ini di dalam SIM PKB kepala sekolah itu sudah dipaparkan pilihan, yaitu ada 4 topik dan masing-masing topik itu mempunyai subtopik. Kemudian dari keempat topik ini, topik besarnya diantaranya adalah yang pertama manajemen dan pengelolaan sekolah. Kemudian yang kedua adalah implementasi pembelajaran di kelas. Kemudian yang ketiga adalah iklim keamanan dan inklusivitas di sekolahan. Kemudian yang keempat adalah peningkatan kapasitas guru. Untuk PMO level sekolah yang pertama, kebetulan saya mengambil 2 topik besar seperti yang tertulis di belakang saya itu, yaitu kaitannya dengan peningkatan kapasitas guru dan implementasi pembelajaran di kelas. Kenapa saya mengambil topik besar ini? Karena berdasarkan hasil refleksi kita di bulan lalu, kita sudah melaksanakan refleksi bersama-sama
tentang pelaksanaan IKM di tahun 2022. Kita juga merefleksi dan membedah hasil dari rapor pendidikan. Itu sebagai dasar untuk pengambilan tema kali ini, sehingga ketika tema ini kita ambil, kita pilih, tentunya dalam kesempatan ini saya mengharapkan adanya masukan dari akar-akar masalah yang kita ambil dari topik ini. Kemudian ke depannya kita targetkan waktu pelaksanaan untuk tindak lanjut, kemudian kita evaluasi hasil dari tindak lanjut ini, apakah ada progres dari perubahan yang kita rencanakan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bapak pengawas yang kita hormati, bahwa hasil dari rapat pendidikan yang kemarin kita refleksi bersama-sama, ternyata dari 6 komponen yang ada di dalam rapat pendidikan, baik itu literasi, numerasi, kemudian karakter, kemudian iklim kebinekaan, iklim keamanan sekolah, dan kualitas pembelajaran. Kalau dilihat dari tingkat pencapaian di tahun 2022, kita mengalami penurunan yang luar biasa. Penurunan sangat drastis. Walaupun dari hasil penurunan ini, posisi persentase kalau dibanding dengan sekolah yang lain kita masih tinggi, tetapi proses penurunan ini yang menjadikan perhatian kita. Karena saya sangat khawatir nanti dengan adanya proses penurunan ini, kegiatan yang menyangkut akreditasi besok tidak secara otomatis akan diperpanjang, tapi bisa punya kemungkinan untuk visitasi. Kita bisa sampaikan bahwa dari ke-6 komponen itu, yang naik itu hanya iklim kebinekaan. Jadi yang lainnya itu terjadi penurunan. Kalau misalnya kita lihat komponen di kemampuan literasi itu turun di tempat kita itu 20,551%, sehingga dari yang tadinya hijau menjadi oranye. Kemudian kemampuan numerasi turunnya 25%. Dari dua hal ini akan ada korelasinya dengan kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran menjadi turun 0,89%. Nah, untuk kualitas pembelajaran ini, detail masalah, akar masalahnya setelah kita lihat adalah bagaimana penggunaan metode pembelajaran yang kreatif, interaktif, inovatif ini masih belum banyak dilakukan. Kemudian dukungan psikologis dari metode pembelajaran ini yang membuat suatu kenyamanan anak untuk berpikir kritis dan mengikuti dengan maksimal. Kemudian yang perlu kita garis bawahi lagi bahwa setelah kita adakan suatu evaluasi, ternyata apa yang kita lakukan di tahun 2023 sebelum AKM ini, persiapan kita juga terjadi suatu penurunan yang luar biasa. Tahun pertama kita menyelenggarakan AKM itu dengan 90 siswa, yaitu 45 didapat di kelas 7, 45 dapat di kelas 8. Nilainya maksimal. Perlakuan kita waktu itu, kegiatan pembiasaan literasi, numerasi pagi kita ikuti dengan baik, kita dampingi dengan maksimal. Dan dari tim kurikulum bahkan membentuk tim literasi numerasi dari Bapak Ibu guru yang memberikan suatu pendampingan pada 90 siswa itu. Ada pendampingan untuk beberapa saat sehingga literasi numerasi baik, sangat tinggi. Bahkan karena ini sangat tinggi, ada korelasi dengan kualitas pembelajaran. Dan bahkan ketika kita bedah rapat pendidikan dengan narasumber itu, narasumber mengatakan rapat pendidikanmu yang pertama itu terlalu tinggi. Akhirnya
akhirnya turun di tahun kedua. Sebenarnya nggak ada terlalu tinggi karena memang realita anak kita dan kita warga sekolah profilnya semacam itu. Cuma yang kedua ini kita akui saja, semuanya kita akui, terutama saya sebagai manajer di sekolah ini, memang kita akui bahwa masukan dari kepala dinas waktu itu memberikan masukan bahwa yang namanya AKM itu jangan disetel, jangan ada pendampingan, biar apa adanya, sehingga tahu profil sekolahan, sehingga tahu letak posisi sekolahan itu di mana untuk pemetaan sekolah. Akhirnya itu disampaikan kepada setiap kepala sekolah banyak sekali yang menurun persiapannya, termasuk kita juga menurun. Akhirnya kita hanya berjalan apa adanya. Yang kemarin itu hanya dikerjakan oleh anak kelas 8, anak kelas 8 saja, yang notabene dulu kelas 7-nya pernah mengerjakan. Sehingga dengan perlakuan yang sama, anaknya itu sama, di kelas 7 mengerjakan, di kelas 8 mengerjakan, mungkin juga soalnya tidak terlalu beda. Tetapi kenapa prestasinya menurun, literasi numerasi? Maka ini akan ada korelasi dengan bagaimana kualitas pembelajarannya. Nah ini anak-anak kita yang masuk AKM 2023 ini, yang kelas 9 ini otomatis dulu kelas 8-nya pernah mengikuti. Kemudian yang kelas 8 dari kelas 7 baru dulu belum mengikuti. Sehingga untuk mengetahui bagaimana kualitas pembelajaran bisa dilihat dari itu. Anaknya sama, setelah berproses sekian semester, kenapa terjadi suatu penurunan? Berarti yang dipertanyakan adalah kualitas pembelajarannya. Maka saya menampilkan dua tema besar itu, yaitu bagaimana implementasi pembelajaran di kelas dan bagaimana peningkatan kapasitas guru. Ini saya kira sangat tepat sekali. Tadi saya sudah bincang-bincang dengan Pak Pengawas, materinya sangat tepat. Untuk itu nanti kita mohon masukan, saran, kita diskusi bareng apa yang akan kita siapkan untuk topik ini supaya target kita dalam hal ini peningkatan dari rapat pendidikan kita, terutama literasi, numerasi, dan kualitas pembelajaran. Ini yang akan kita evaluasi setelah kita rancang untuk pelaksanaannya, karena AKM akan terjadi di bulan September, sehingga pasca September nanti kita akan tahu apa yang kita rancang hari ini, dari titik lemah apa yang kita temukan, kita berikan solusi dan tidak lanjut, kita amati, sehingga Oktober 2023 kita akan PMO level kedua, di PMO level sekolah yang kedua, kita akan melihat apa progresnya, ada kenaikan atau tidak. Nah ini saya harapkan nanti Bapak Ibu yang hadir ini semuanya bisa berpartisipasi, memberikan saran masukan, sehingga kualitas pendidikan di tempat kita, terutama kaitannya dengan kita sebagai guru yang mempunyai layanan untuk pemberian pendampingan di kelas, ada suatu peningkatan. Yang perlu kita tekankan lagi bahwa untuk peningkatan kapasitas guru ini ada 8 subtopik. Dari 8 subtopik ini nanti kita tawarkan ke penjaringan. Kira-kira dari topik ini, subtopik yang tepat untuk kita angkat, kemudian kita berikan progres waktu, kita berikan langkah-langkah tidak lanjut, kita evaluasi. Dari peningkatan kapasitas guru, ini subtopiknya, ini yang pertama adalah penyusunan dokumen peningkatan kapasitas guru. Kemudian subtopik yang kedua, in-house training berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, forum diskusi dan berbagi antar guru. Yang keempat, pelatihan mandiri melalui PMM. Yang kelima, studi tiru. Yang keenam, komunitas belajar antar sekolah. Kita juga di sekolah sudah punya komunitas belajar. Yang ketujuh, guru membaca literatur atau literasi. Yang kedelapan, penggunaan digitalisasi untuk pembelajaran. Nah ini nanti dari 8 ini, karena topik kita meningkatkan kapasitas guru, kita
kita tawarkan ke penjenengan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan juga arahnya nanti literasi numerasi tinggi. Mohon nanti masukannya kita pilih yang mana sehingga kita bahas dalam kegiatan ini sampai nanti maksimal pukul 2. Kemudian yang kedua, implementasi pembelajaran di kelas. Implementasi pembelajaran di kelas dari topik ini ada beberapa subtopik yang nanti menjadi pilihan kita. Yang pertama adalah penyusunan ATP. Yang kedua, penyusunan dokumen project baseline. Kemudian yang ketiga, penyusunan dokumen profil pelajar Pancasila. Kemudian berikutnya yang keempat, penyusunan prosedur penilaian atau asesmen. Kemudian berikutnya pembelajaran yang berdiferensiasi. Berikutnya adalah metode asesmen yang beragam. Kemudian berikutnya berkaitan dengan proyek peningkatan profil pelajar Pancasila atau P5. Yang terakhir, digitalisasi dalam proses pembelajaran. Nah ini kita nanti akan pilih yang mana yang perlu kita bahas sehingga nanti kita tidak lanjut dari topik besar 2 ini, kita tepat untuk menindaklanjuti hasil refleksi yang sudah kita laksanakan. Jadi PMO ini sudah kita awali dengan refleksi. Ada 2 kali refleksi. Refleksi yang pertama adalah membedah rapat pendidikan. Refleksi yang kedua adalah mengevaluasi IKN tahun 2022. Maka dari dasar ini tentunya nanti diharapkan muncul pemikiran-pemikiran yang baru. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya kira untuk mengawali diskusi pada siang hari ini sudah kita sampaikan topik besar dan subtopiknya. Untuk itu sebelum nanti kita menuju pada subtopik yang akan kita pilih, kemudian langkah apa yang harus kita ambil untuk kegiatan tindak lanjut. Ini kebetulan juga ada Pak Pengawas yang hadir. Memang dalam PMO level sekolah itu Pak Pengawas juga ada hadir. Untuk itu saya mohon masukan dulu dari Pak Pengawas untuk memberikan suatu komentar terkait dengan PMO hari ini dan topik maupun subtopik yang akan kita ambil, sehingga selama 1,5 jam ini nanti akan bermanfaat waktunya dan kita mendapatkan suatu rumusan kegiatan tindak lanjut yang lebih tepat untuk kedepannya dalam peningkatan pengembangan sekolah. Saya kira demikian dulu. Saya berikan waktu pada Pak Pengawas, Pak Abdul. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanti kepala sekolah di Bapak sudah kita pendidikan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, juga yang saya hormati Bapak dan Ibu guru semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan siang ini penjelasannya masih bersemangat untuk membahas tadi ada 8 sub dan yang satu berapa tadi 7 atau berapa tadi 8 juga ya, berarti 16 yang lebih hafal penjelasannya. Saya maklum saja. Tidak lupa sebelum saya melanjutkan materi, mari kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan beberapa kenikmatan, terutama nikmat sehat, sehingga pada siang hari ini kita dapat dipertemukan di ruangan ini dalam rangka kegiatan PMO level sekolah yang pertama dilaksanakan oleh kepala sekolah. Kemarin 2 tahun itu dilaksanakan oleh fasilitator, sekarang bertransformasi karena sebentar lagi akan disampai
penjenengan ini sudah tahun ketiga, nanti habis ini disampaikan maka harus segera transformasi, tidak fasilitator terus, dibiasakan sekolah sendiri yang melaksanakan, yaitu dikomandani atau difasilitasi oleh beliau Bapak Kepala Sekolah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh beliau panjang lebar. Saya bawa buku ini hanya untuk pantes-pantes. Ya saya tanya kalau buku apa pantes. Oh ya, penjenengan yang lebih tahu isinya. Karena penjenengan di tataran praktis, saya di tataran teoritis berkali-kali saya sampaikan. Yang disampaikan oleh beliau tadi betul, dan tidak hanya sekolah kita sendiri, tetapi merata, terutama yang iklim keamanan itu turun, meskipun tidak drastis, tetapi turun sekabupaten. Dari 6 komponen tadi disebutkan, hanya 1 SMP kita yang mengalami kenaikan, yaitu iklim kebinekaan. Itu luar biasa dan harus kita syukuri. Berarti kita memang betul-betul bineka tunggal ika, karena kebinekaannya bagus, saling menghormati. Kalau tadi disampaikan rapot pendidikan itu turun bahkan drastis, itu memang banyak faktor dan itu harus kita sadari. Setelah kita sadar dan kita berusaha semaksimal mungkin bersama-sama, karena ini bukan tugas individu tetapi tugas kolaboratif. Kita bersama-sama berkomitmen untuk mengubah rapot pendidikan kita yang sekarang posisinya baru turun tadi. Mudah-mudahan nanti di bulan depan September atau Oktober akan ada AN, itu betul-betul bisa menjawab kondisi saat ini. Jadi faktor yang jelas-jelas itu adalah mungkin si anak yang mengerjakan soal jelas berbeda. Dari ratusan anak 700 atau 800 hanya diwakili berapa mas? 90 hanya diwakili beberapa anak, 45 kalau tidak salah ya? 45 per tingkat ya? Hanya sekian itu tidak mustahil kalau itu mungkin belum menggambarkan kondisi real yang ada di sekolah kita. Itu kemungkinan yang pertama. Tetapi yang membuat kebijakan tentang AN ini tentunya ya sudah diuji pabrik, sudah diuji coba dulu untuk mengeliminir istilahnya, untuk mengeliminir hal-hal yang menyimpang dari kondisi yang sebenarnya. Ya, kembali ke masalah tadi disampaikan, hari ini adalah PMO yang pertama yang dilaksanakan secara luring, karena pada angkatan 1 dan 2 itu sebenarnya ada luring garis miring daring, tetapi yang angkatan 3 khususon daring. Angkatan 1, 2 itu bisa luring karena kondisinya di sekolah. Kalau luring itu berarti menjangkau banyak bapak ibu guru yang dilibatkan. Kalau luring mungkin tapi saya bisa dari rumah. Sehingga untuk dokumennya, kalau penjelasan awal itu kalau luring itu cukup dokumen foto. Tapi kalau di sini tadi disampaikan oleh beliau ada rekaman, itu lebih bagus lagi. Berarti lebih lengkap. Ada rekaman kegiatan ini, ada foto kegiatan. Itu seperti daring yang saya lakukan selama ini. Itu lebih bagus. Dan ini kita laksanakan.
Nah, topik yang dipilih panjenengan setelah panjenengan melakukan pra PMO 1 bulan yang lalu gimana? Sudah melakukan refleksi, mengevaluasi diri, mengapa setelah mengeksplor rapot pendidikan panjenengan, rapot sekolah panjenengan, mengapa terjadi seperti itu, kita berefleksi bersama-sama, mengevaluasi diri kita, ternyata mengerucut ke 2 topik yang harus kita selesaikan selama 6 bulan ke depan. Ada 2 topik. Yang pertama tadi adalah peningkatan kapasitas atau kompetensi guru. Yang kedua adalah implementasi pembelajaran di ini sama dengan yang angkatan 2 yang saya lihat itu dari 5 sekolah topiknya ya itu. Ya ganti warna 3, kemudian Nurul Mustafa, Ajuwati, itu juga tadi saya input datanya juga sama. Pertama adalah pembelajaran di kelas, implementasi pembelajaran di kelas. Hanya saja di situ sudah dipilih subtopiknya. Kemudian yang satu sama juga peningkatan SD, peningkatan kompetensi Bapak Ibu guru khususon, meskipun juga ND, tidak hanya Bapak. Dari 2 topik itu kalau kita lihat dari 8 standar dan 5 dimensi, ya itu dimensi A, mutu dan relevansi hasil belajar, mutu dan relevansi hasil belajar berkaitan dengan rapor tadi. Mutu dan relevansi hasil belajar atau standar SKL, standar kelulusan, itu berhubungan dengan dimensi D, yaitu pembelajarannya, proses pembelajarannya itu dimensi D, hasil belajarnya dimensi A, dan proses pembelajaran itu tidak lepas dari dimensi C, yaitu kompetensi guru dan kinerja guru. Itu yang tahu panjenengan, silakan bertanya pada diri sendiri. Kalau proses pembelajarannya kurang sesuai harapan, apa yang perlu kita benahi dari diri kita? Apakah semangat kita akhir-akhir ini melemah? Itu perlu kita bangun lagi, kita komitmen lagi melalui kegiatan yang kemarin dibahas di Solo tentang komunitas belajar. Kemarin saya mengamati bahwa teman-teman di Solo itu menurut saya secara pribadi, mudah-mudahan salah, sebagian kurang memahami tahapan perkembangan komunitas belajar. Tahap 1 merintis, tahap 2 apa itu menumbuhkan, tahap 3 merawat. Itu saya menyampaikan itu mereka mensadar. Padahal pelajaran itu sudah di luar kepala nih Mas. Sudah di luar kepala. Saya amati itu di Solo. Sudah dicatat itu. Dan itu sudah kita laksanakan dan posisi kita sudah ada di tahap yang terakhir, yaitu yang ketiga, merawat. Mengapa berada di tahap merawat? Indikatornya adalah kita sudah menimbaskan. Kita sudah menimbaskan, bahkan sekolah kita ini terpilih dari kabupaten lain untuk studi banding. Kalau saya lebih suka menyebutnya studi banding, sekarang istilahnya studi tour. Kan teman-teman dari luar daerah datang ke sini untuk belajar kepentingan. Itu suatu bukti bahwa sekolah kita ini sebenarnya hebat. Berarti penjenengan juga memanfaatkan komunitas belajar di tingkat satuan pendidikan ini dengan baik. Suatu bukti tadi penjenengan terpilih menjadi sekolah untuk menimba ilmu dari daerah lain tentang implementasi
kurikulum merdeka. Itu Bapak Ibu. Jadi hampir sama sebenarnya pendidikan angkatan 1 dan 2. Monggo Pak. Monggo izin tahu. Saya lanjutkan ya monggo. Sampai gimana? Ya, komunitas belajar gitu. Jadi tadi yang saya sampaikan, dimensi A itu berhubungan dengan dimensi D karena hasil belajar anak, nilai anak gampangannya itu tidak lepas dari proses pembelajaran. Kalau proses pembelajarannya berjalan dengan baik, pasti hasilnya baik. Proses pembelajaran tidak lepas dari kompetensi Bapak dan Ibu guru, itu tidak bisa lepas. Dimensi C juga dipengaruhi oleh dimensi yang kelima, dimensi E, kepemimpinan sekolah. Ini kebetulan penjenengan punya kepala sekolah yang luar biasa, beliau ini jiwa kepemimpinannya luar biasa. Saya kalau menyebut dalam hati Mas Bari ini koyo tentara. Jadi strategi memimpinnya itu luar biasa. Ini satu penjenengan bangga. Jadi intinya dua topik yang sudah dipilih panjenengan, sudah panjenengan setujui kemarin, marilah kita tentukan subtopik mana kita fokus. Ada dua topik, nanti kita pilih dua subtopik. Kita pilih kemudian solusinya. Pada hari ini nanti kita bersama-sama menyepakati. Kalau subtopiknya itu, misalkan subtopiknya pembelajaran berdiferensiasi yang akan menjawab tantangan ini. Nah, kita pilih subtopik yang pembelajaran diferensiasi. Isunya, masalahnya, ternyata pembelajaran berdiferensiasi di kelas ini belum berjalan optimal. Mengapa belum berjalan optimal? Saya tidak ngatur penjenengan yang lebih. Itu Bapak dan Ibu. Jadi hari ini kita akan bersama-sama berdiskusi, maka semua nanti harus ikut andil dalam diskusi ini. Karena keputusan hari ini menjadi keputusan milik bersama, komitmen kita yang akan kita laksanakan 6 bulan ke depan. Setelah 6 bulan nanti dilihat hasilnya seperti apa. Saya di sini sebagai mitra panjenengan, selaku pengawas mitra panjenengan. Ya, saya akan membantu semampu saya. Kalau hanya mampu urun rembuk ya itu saja. Mudah-mudahan dengan saya sowan tadi jam 11:04 sudah sowan ke sini itu bisa memberikan semangat kepenjenengan. Ya undangan jam 12, jam 11:04 sudah sampai di sini. Mudah-mudahan nanti penjenengan lebih dari itu semangatnya. Mudah-mudahan dengan semangat penjenengan yang baru ini nanti bisa menjawab tantangan yang sudah terpajang di depan ini. Dua topik ini nanti bisa terjawab. Jadi intinya kolaborasi di antara kita harus kita tingkatkan. Di ruangan ini tidak ada yang lebih pintar, sama, semua pintar. Tidak ada yang lebih pintar, semua pintar. Nah, kepintaran kita itu marilah kita berbagi kepada teman yang lain. Kita kuat di sini, mungkin lemah di bagian ini. Kita harus katakan seperti bejana berikutnya. Supaya ilmu kita sama, persepsi kita sama dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka ini dengan pedoman Kepmen 262 yang merupakan pembaruan dari Kepmen 55. Itu silakan penjenengan baca-baca lagi. Saya percaya angkatan 1 dari 8 sekolah itu hasil implementasi ini sudah
lebih bagus daripada yang angkatan 2. Kalau saya boleh matur, di angkatan 2 itu di instrumen PMO bagian yang pertama perencanaan itu rata-rata capaiannya sudah di opsi 4. Opsi 4 itu padahal maksimal. Kemudian di bagian pelaksanaan juga sama, rata-rata sudah ada di opsi 4. Di bagian kepemimpinan kepala sekolah, kepemimpinan pembelajaran namanya, itu sudah pada di opsi 5. Sedangkan yang sumber daya itu yang berwarna-warni, terutama yang sekolah baru swasta itu memang sumber daya terutama sarana prasarana memang minim. Ketika PMO level daerah berkali-kali disampaikan juga belum menjabat tangisan teman-teman kita yang swasta, karena perlu anggaran. APBD APBD Kabupaten Klaten belum berpihak kepada program sekolah penggerak khususon yang angkatan 1 saya maksud. Mudah-mudahan nanti di tahun berikutnya pemerintah daerah akan menganggarkan lewat APBD untuk memihak pelaksanaan kurikulum merdeka di Kabupaten Klaten seperti daerah lain yang sudah APBD-nya itu sudah berpihak. Dan mungkin bisa dikatakan dalam tanda kutip ketinggalan dengan daerah. Itu saja Bapak dan Ibu yang saya sampaikan. Saya tidak matur jauh karena waktunya terbatas, hanya 2 JP atau 90 menit. Karena sudah jam 1 lebih. Dan fokus hari ini kan diskusi. Itu saja. Dan kurangnya mohon maaf. Ilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak pengawas. Ibu dan Bapak yang saya hormati, semakin mengerucut bahwa tema yang kita ambil, topik besar yang kita ambil, 2 topik itu kita tentukan subtopiknya dulu. Yang pertama kita bicara peningkatan kapasitas guru. Bapak Ibu, peningkatan kapasitas guru itu ada beberapa subtopik yang bisa kita amati di sini. Yang pertama adalah berkaitan dengan penyusunan dokumen peningkatan kapasitas guru, kemudian IHT berkelanjutan, kemudian forum diskusi dan berbagi antar guru, kemudian pelatihan mandiri melalui PMM, kemudian studi biru, kemudian komunitas belajar antar sekolah, kemudian guru membaca literatur, yang terakhir penguasaan digital untuk pembelajaran. Ini menurut saya, nanti saya mohon masukan dari sendirinya. Ketika akar masalah kita itu adalah numerasi dan literasi yang buruk. Padahal numerasi literasi itu bisa terjadikan belajar secara mandiri di PMM. 38 topik itu ada numerasi literasi. Kemudian kaitannya dengan kualitas pembelajaran. Ini metode pembelajaran yang bagaimana kreatif, inovatif, menyenangkan. Di aplikasi subtopik PMM itu juga ada topik yang terkait dengan materi itu. Kemudian juga ada yang berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi, di situ juga ada. Saya tawarkan ke jenengan, bagaimana kalau peningkatan kegiatan, peningkatan kapasitas guru itu kita cenderung memilih salah satu subtopik, yaitu pelatihan mandiri melalui PMM. Karena ini bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, tidak harus berkumpul dengan Bapak Ibu guru. Bagaimana ini kira-kira? Mau tanggapan dulu dari yang sebelah sini perwakilan, Mas Asep. Dari sebelah sini perwakilan, ya Pak. Yang sebelah saya kiri, monggo Bapak. Ya.
Terima kasih atas kesempatan yang disampaikan diberikan kepada saya tentang subtopik yang disampaikan oleh Pak Bani tadi untuk pelatihan PMM sebagai peningkatan kapasitas guru. Itu menurut hemat saya sangat penting, Pak. Jadi kita tentukan saja topik itu karena di pelatihan mandiri di PMM itu mencakup banyak hal yang mungkin kita belum menguasai betul dan sebetulnya dan serta seharusnya kita menguasai itu. Misalnya di sana memang yang Bapak Kepala Sekolah tadi sampaikan ada tentang bagaimana peningkatan literasi, numerasi, diferensiasi, disiplin positif yang kemarin disampaikan oleh Pak Dana juga ada Bapak Ibu. Karena sudah ada 30-an berapa itu topik, jadi monggo kepada teman-teman kita menyepakati itu karena di dalamnya banyak sekali hal-hal yang harus kita kuasai. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Dari saya kiri depan saya sependapat dengan kita untuk mengangkat sub temanya yang berkaitan dengan pelatihan mandiri melalui PMM. Saya ingin masukkan satu lagi yang dari sebelah kanan perwakilan mungkin bisa Bu Warni atau siapa atau Pak Asep. Pak Asep sendiri aja bisa. Halo Pak Asep. Bapak Ibu apa yang disampaikan untuk nanti kemudian apa yang disampaikan Pak Bani tadi berkaitan dengan pembelajaran mandiri. Bapak Ibu semua orang PPM itu memang betul-betul sangat penting. Di dalamnya sudah ada semuanya. Tapi kita harus juga mengingat bahwa ya selain PPM tadi ya Pak, terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saat ini saya mengamati untuk anak-anak saja yang kelas 9 ini, anak-anak sendiri pun tidak tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Hanya sebagian kecil yang paham apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi harapan ke depan sebelum kita mengajar itu alangkah baiknya ya kita menyampaikan apa itu pembelajaran berdiferensiasi, kemudian tahapannya bagaimana kita sampaikan. Nah itu menurut saya yang kurang selain dari yang belajar mandiri dari PNM itu Pak. Mohon Pak tadi Ya, terima kasih luar biasa dari Mas Asep. Nanti untuk masukan yang pertama sependapat kalau kita angkat untuk pelatihan mandiri melalui PMM yang kaitannya dengan berdiferensiasi nanti di apa itu dikaitannya dengan implementasi pembelajaran di kelas. Jadi begini Bu Bapak, kita sudah mengerucut bahwa untuk topik pertama peningkatan kapasitas guru dilakukan dengan pelatihan mandiri melalui PMM. Ada 40 topik di dalam pelatihan mandiri di PMM ini, maka nanti kesempatan ini kita akan mulai mengerucut kegiatan itu dimulai kapan, kemudian penanggung jawabnya siapa dalam kegiatan itu, kemudian target apa yang ingin kita sampaikan. Jadi kalau di dalam apa itu di dalam SIM PKB saya ini kalau laporan penanggung jawabnya siapa itu nama Bapak Ibu guru di sini ada semuanya di sini. Nanti kita tentunya Ibu guru yang bertanggung jawab. Nah, kita sepakat untuk memilih pelatihan mandiri melalui PMM ya. Terima kasih. Dengan sepakat ini maka penanggung jawab kegiatan selain penanggung jawab semua kegiatan di sekolah sekolah, tapi kegiatan yang topik pertama ini saya berikan kepada tim kurikulum dalam hal ini Pak Wakil Kurikulum bersama stafnya. Tugasnya Pak Kurikulum dan stafnya ini dari 40 topik yang ada di PMM itu dipilih dulu, disampaikan ke teman-teman. Teman-teman topik yang harus penjenengan ikuti, selesaikan sampai lulus topiknya sekian yang berkaitan dengan
peningkatan literasi, numerasi maupun kualitas pembelajaran. Itu topiknya disampaikan. Topik ini targetnya nanti sampai PMO yang kedua besok di bulan Oktober, target yang sudah ditentukan oleh tim kurikulum tadi semuanya bisa lulus, termasuk bagaimana memilih metode pembelajaran yang baik di situ ada. Lulus tidak harus sampai pada unggah aksi nyatanya. Syukur nanti sampai unggah aksi nyata, kemudian dapat sertifikat. Alhamdulillah tempat kita itu yang ranking tertinggi sudah mendapatkan 8 sertifikat itu. Bumia, ini tepuk tangan untuk sudah dapat 8 sertifikat. 8 ke 10? 8. Ini adanya Bapak Ibu yang sama sekali 1 sertifikat pun belum dapat, ada? Ada. Kalau masih ada, nanti mohon yang sudah banyak sertifikat itu berbagi caranya membuat aksi nyata supaya nanti setelah menunggu validasi dan validasi itu mendapatkan sertifikat. Nah ini jadi kalau itu nanti kita maksimalkan di PMM ini bisa dilaksanakan dimanapun saja penjelasan berada, sambil sore menunggu malam penjelasan nggak bisa tidur buka-buka melalui HP. Kerjakan, tinggal nanti aksi nyatanya. Ternyata itu banyak sekali pemahaman-pemahaman yang mungkin perlu kita samakan untuk peningkatan kualitas diri. Ingat, sekolah penggerak itu diintervensi oleh pemerintah terkait dengan SDM dan sumber daya manusia. Maka kita harus mencoba memberikan yang terbaik dengan meningkatkan SDM kita. Jadi nanti tugasnya Pak Agus selaku wakil kurikulum dan timnya memilih 40 topik itu yang segera dipelajari untuk supaya bisa lulus. Topik ini itu sudah ada. Sekolah nanti ditingkatkan pada aksi nyatanya. Ini akan punya dampak kepada peningkatan kualitas pembelajaran yang nanti arahnya pada literasi numerasi. Oktober kita akan bisa melihat bagaimana action kita itu, karena Oktober itu sudah selesai literasi numerasi di AKM. Di samping nanti ada aksi-aksi yang lain selain di PMM ini, aksi yang lain mungkin dari tim kurikulum itu nanti menyiapkan literasi numerasi setiap pagi, mungkin ditambah pada jam tertentu, atau mungkin dengan teknis semua Bapak Ibu guru menyampaikan 1 soal sebelum pembelajaran, khususnya pada 90 anak. Monggo nanti tidak lanjutnya nanti dibikin satu rancangan waktunya hari ini setelah kita melakukan PMO sampai pada pelaksanaan AKM, sehingga nanti hasilnya bisa kita lihat ada progres peningkatan atau tidak. Sementara itu Bapak Ibu mungkin ada yang memberikan masukan terkait dengan PMM ini. Ada tingkat kesulitan, ada mungkin yang belum sesuai dengan harapan penjenengan, kenapa sulit untuk mempelajari, untuk belajar bersama PMM, terutama untuk topik-topik tertentu. Saya tadi hitung ada 40 topik, saya buka di HP itu bisa nanti diskusi. Ada yang didahulukan nanti Pak Asep selaku kemarin yang yang memantau progres di PMM ya, nanti penjelasan pilih numerasi ada, literasi ada, dispo ada, disiplin positif yang kemarin sudah disampaikan Pak Danan. Disiplin positif itu untuk kita nanti dampaknya pada kualitas pembelajaran kita, terutama dalam menangani anak-anak bermasalah, sehingga nanti akan timbul kesadaran untuk menjadi lebih baik, dan ini juga saya yakin meningkatkan literasi numerasi. Kemudian ada lagi yang terkait dengan mungkin bentuk-bentuk asesmen, sehingga asesmen yang mungkin berbobot akan menjadikan anak-anak lebih paham tentang penilaian-penilaian dan soal-soal yang sekarang ini banyak ditampilkan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sebelum kita lanjutkan untuk yang kedua, topik yang kedua, mungkin ada masukan lagi? Oke, monggo. Terima kasih. Jadi saya amati tadi Bapak Ibu semua kelihatannya semua sepakat dengan solusi pelatihan
mandiri melalui PMR. Jadi mestinya ada plus dan minusnya. Kalau plusnya jelas dilihat dari kos, karena belajarnya di rumah, berarti kan tidak butuh dana. Dilihat dari kos jelas karena belajarnya di rumah dan luwes waktunya luwes. Setelah maghrib bisa, jam 1 malam bisa, apapun karena di rumah. Hanya kelemahannya itu susah mengontrolnya. Sinau burung kontrolnya ini. Itu pertama. Kelemahan yang kedua, kalau dihubungkan dengan komunitas belajar milik kita, itu kita tidak menguatkan komunitas belajar yang ada di satuan pendidikan karena belajarnya di rumah masing-masing. Lalu komunitas belajar yang ada di sekolah itu kapan wadah belajar kita itu kita kembangkan? Jadi solusi yang pertama tadi belajar di rumah, solusi yang kedua menurut saya masih sama pelatihan mandiri itu bagaimana apabila pelatihan itu dilaksanakan di sekolah setelah kegiatan pembelajaran. Jadi bareng-bareng supaya ada kolaborasi tadi, saling melengkapi, kolaborasi bersinergi. Yang kuat mestinya akan memberikan ilmunya kepada yang tadi. Kalau sekolah lain yang saya lihat itu setelah pembelajaran jam 14:04 sampai jam 15:30. Waktunya Senin sampai Kamis. Tapi itu ya terserah panjenengan karena itu berkaitan dengan kos tadi. Karena panjenengan masing-masing sudah bersertifikasi, kosnya mestinya bisa panjenengan masing-masing maksud saya. Itu saja Pak Kepala. Jadi pasti ada plus minusnya. Terima kasih masukan dari Pak Pengawas luar biasa untuk melengkapi. Jadi kalau kita bicara dengan aplikasi PMR ini memang dilakukan dimanapun kapanpun bisa. Tetapi kalau kita sandingkan dengan komunitas belajar yang sudah kita bentuk, alhamdulillah kita sudah bisa membentuk komunitas belajar Pak, karena komunitas belajar yang kita upload di PMR itu harus bersyarat antara lain ada beberapa guru yang sudah lulus untuk materi-materi tertentu, materi perencanaan pembelajaran, kurikulum merdeka dan apa itu ada materi itu ternyata sudah bisa, namanya sudah ada. Ketika nanti membuka di aplikasi PMR komunitas belajar, nanti ada komunitas belajar Esteruda untuk dua itu. Saya bisa menerima masukan dari Pak Pengawas. Mungkin untuk mengkolaborasikan dengan kegiatan di rumah, bisa Pak nanti kita program, misalnya dalam 1 minggu, setiap hari Sabtu misalnya, hari Sabtu kita pulang hanya sampai jam 1:30, mungkin anak-anak, mungkin 1:30 sampai 1:30, setengah jam, 1 jam sampai 1 jam setengah, maksimal jam 2, nanti kita bisa gunakan waktu itu untuk ngobrol Pak. Komunitas belajar mengevaluasi Bapak Ibu guru yang sudah melakukan kegiatan PMR. Jadi di platform Merdeka Mengajar secara mandiri, di situ nanti saling berbagi tingkat kesulitannya apa, tingkat yang lebih apa, yang sudah mempunyai kemampuan lebih nanti berbagi di acara. Jadi masukan bisa diterima, nanti kita agendakan untuk kombelnya tetap jalan, tetapi tidak setiap hari. Mungkin 1 minggu sekali di hari Sabtu, yang setiap hari dan setiap saat nanti di PMR-nya itu dilakukan setiap saat. Mungkin di hari Sabtunya itu kita bisa mengevaluasi melalui Pak Wakil dan timnya bisa menerima laporan. Saya nama ke saya Pak Joko, saya sudah lulus sekian topik, sudah aksi nyata, ada sertifikat, kendala yang kita hadapi, dan kendala untuk pelaksanaan di lapangan nanti setelah saya dapat ilmu nanti berbagi. Saya yakin Bapak Ibu guru yang sudah lulus topik itu tidak hanya sebatas memburu sertifikat Pak, tapi juga menyimak. Ketika menyimak, misalnya menyimak di pembelajaran yang berdiferensiasi, menyimak, akhirnya menerapkan di kelas.
Ketika menerapkan di kelas ada tingkat kesulitan apa, ada tingkat kekurangan bagaimana, nanti dibahas di kombel itu. Rencana bisa diterima terus semacam itu. Nanti ke saya belajar literasi numerasi. Setelah saya dapatkan ilmu itu, saya lulus, saya dapat sertifikat, nanti saya terapkan di lapangan, ada kendala apa di komunitas belajar kita bahas. Sehingga komunitas belajar itu nanti bisa diakses oleh antar sekolah. Apa yang ada di kegiatan itu adalah pembahasan kita ketika PNM. Selain itu Bapak Ibu, ternyata PNM ini juga aplikasi yang kita ikuti kegiatan ini juga akan meningkatkan nilai rapor pendidikan. Jadi penggunaan IT entah itu kalau di bendahara itu belajar dengan Sipla, terus pemanfaatan PNM ini akan meningkatkan terutama penilaian di penggunaan digitalisasi untuk kegiatan-kegiatan di sekolah. Oke, terima kasih, bisa kita terima dari Pak Harjono. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, monggo. Yang mungkin dari tim kurikulum, monggo. Mbak Tias mungkin bisa, monggo. Mbak Tias itu nanti. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Bapak Pengawas dengan Bapak Kepala tadi, kita sepakat. Kemudian saya punya sedikit gagasan bagaimana kalau itu sudah disepakati tentang pelatihan di PMM, tim kurikulum itu misalnya dalam waktu berapa bulan ini menargetkan topik-topik yang urgent, karena kan topiknya banyak banget Bapak. Iya. Jadi topik yang urgent yang mana yang berkaitan dengan nanti peningkatan kapasitas, terutama mungkin yang ada kaitannya dengan pembelajaran siswa. Nah, untuk anak itu. Nah, setelah itu kita sudah selesai mungkin dalam waktu misalnya 2 minggu. 2 minggu misalnya menargetkan 2 topik misalnya atau 3 topik yang urgent. Setelah itu nanti di minggu terakhir misalnya di situ kita Bapak Ibu guru semua sudah menyelesaikan topik itu dan mengadakan forum diskusi seperti ini. Jadi apa yang kita dapat dari topik-topik itu kita kemukakan di sini. Nanti kita masing-masing bercerita sejauh mana ilmu yang kita dapat itu kita aplikasikan di kelas. Seperti itu Pak. Jadi dengan demikian Bapak Ibu tidak hanya sebatas menerima gitu kan, tetapi ada produktifnya ke siswa implementasinya. Toh karena semua yang ada di PMF itu tidak hanya sebatas wacana, tetapi kita memang harus mengimplementasikannya. Demikian Bapak, terima kasih. Iya, terima kasih. Sebelum saya tanggapi tadi tim kurikulum, Mbak Tias itu mau menyampaikan hal-hal. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Mia yang telah memberikan saran bagi kami tim kurikulum untuk memberikan target, karena memang kalau tidak ditarget ini nanti ada yang belum menyelesaikan, kemudian ada yang sudah banyak seperti dunia tadi, ada yang 7, ada yang mungkin saya masih 4 gitu untuk aksi nyatanya, tapi untuk penyelesaian topiknya saya baru 8 kebetulan. Dan ini saran untuk mungkin bagi tim juga, tim kurikulum, dan bagi yang sudah banyak menyelesaikan seperti dunia itu, untuk memberikan pendampingan kepada teman-teman kita yang mungkin masih ada yang belum menyelesaikan aksi nyatanya atau masih menyelesaikan baru satu atau 2 topik. Karena kalau tidak didampingi mungkin ada yang ini
gimana caranya memberikan aksi nyata belum tahu. Walaupun sudah ada pelatihan sebelumnya, tapi sepertinya memang perlu ada pendampingan dari yang lebih tahu, yang lebih senior. Terima kasih. Ya, terima kasih masukan yang luar biasa dari Bu Mia dan Mbak Tia selaku tim kurikulum. Ini bisa saya simpulkan bahwa untuk komunitas belajar yang dilaksanakan setiap Sabtu ini menjadi ajang diskusi dari pelaksanaan PMM yang dilaksanakan oleh jenengan semua. Jadi setelah jenengan mempelajari, kemudian lulus, kemudian menerapkan dalam proses kegiatan pembelajaran di kelas, tingkat kelebihan dan kekurangannya apa dibawa di forum Kombel, di mana forum itu nanti bisa diikuti oleh sekolah yang lain juga. Kemudian yang kedua, masukan dari tim kurikulum sangat bagus, harus ada target maupun dari bukunya tadi targetnya ini mohon untuk ada skala prioritas yang harus dikerjakan dulu. Topik 40 topik itu apa yang harus dikuasai dulu, dikerjakan dulu apa. Jangan sampai nanti topik yang apa itu belum begitu urgent kita dulukan. Yang kita dulukan misalnya literasi numerasi, yang kita dulukan misalnya disiplin positif, ini kan juga berpengaruh. Nanti membuat skala prioritas dulu. Kemudian kesimpulan yang ketiga itu juga sangat sependapat. Bapak Ibu yang sudah berjalannya cepat, nanti membentuk membentuk tim bersama Pak Wakil Kurikulum dan timnya. Ada tim kelompok yang sudah maju-maju ini punya teman berbagi 5 guru, yang sudah lulusnya banyak. Saya itu tidak hanya memerintahkan penjenengan, tapi saya juga melakukan. Kalau penjenengan cek, saya itu sudah lulus 8 topik, lulusnya sudah 8 topik. Terus yang aksi nyatanya menunggu validasi itu ada 3, yang sudah sertifikat juga sudah ada, walaupun baru 1 karena kemarin harus untuk perbaiki ulang. Tapi saya bekerja dengan pikiran saya sendiri, saya juga memberikan suatu contoh. Kalau saya tidak mengenai perintah, tapi saya juga mengerjakan. Monggo nanti diikuti ya Bapak Ibu. Ya, masukan dari dua-duanya bisa kita beri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini waktunya tinggal 20 menit. Kita harus membahas yang satunya. Untuk topik yang pertama sudah clear ya ini ya. Ya, oke, kita sekarang topik yang kedua yaitu implementasi pembelajaran di kelas. Kalau implementasi pembelajaran di kelas ini ada beberapa subtopik. Subtopik pilihannya penyusunan modul ajar, penyusunan ATP, penyusunan dokumen project based learning, kemudian penyusunan dokumen project profil pelajar Pancasila, penyusunan prosedur penilaian asesmen, pembelajaran berdiferensiasi, yang terakhir metode mengajar yang beragam, masih ada. Kemudian metode asesmen yang beragam, pembelajaran berbasis proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan digitalisasi pembelajaran. Kira-kira yang tepat untuk mendukung kualitas pembelajaran dan mendukung literasi numerasi pada anak apa ya kira-kira? Berdiferensiasi. Bagaimana kalau berdiferensiasi? Ya. Ciri dari kurikulum merdeka atau pelaksanaan IKN itu adalah dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu harus ada pembelajaran yang diawali dengan asesmen diagnostik atau untuk melakukan proses pengelompokan, sehingga proses pengelompokan ini arahnya menuju pembelajaran dengan berdiferensiasi. Itu yang menjadi ciri khusus dan itu sudah kita laksanakan sudah di tahun ketiga. Namun tadi tim kurikulum menyampaikan bahwa dalam pembelajaran diferensiasi itu masih banyak belum diterapkan, menerapkan masih belum maksimal. Untuk itu supaya nanti bisa maksimal, anak bisa paham, saya cenderung untuk
penguatan di pembelajaran yang berdiferensiasi. Bagaimana Bapak Ibu? Cocok ini ya? Nah, kalau pembelajaran berdiferensiasi, ini tentunya kan akan melakukan asesmen awal, formatif awal. Dan itu menurut saya, masing-masing guru mapel di satuan mapelnya masing-masing, misalnya bahasa Indonesia atau mungkin IPA, itu bisa membentuk kombel tingkat mapel. Kita punya kombel besar di tingkat sekolah, ada kombel komunitas belajar tingkat mapel. Tingkat mapel itu masing-masing mata pelajaran IPA misalnya. Bagaimana kita menyiapkan asesmen diagnostik awal, formatif awal. Apa instrumen data dianya? Kita bisa bahas di kelompok masing-masing mapel ini. Nah, kalau itu sudah mengerucut dan diterapkan, tingkat kesulitannya apa? Dibawa pada forum komunitas belajar yang lebih besar yang tadi diberikan masukan Pak Pengawas di hari Sabtu, membahas bagaimana komunitas di masing-masing mapel ini. Sehingga kita akan bergerak terus, terekspos di komunitas belajar di lingkungan sekolah dan bisa diakses oleh semua Bapak Ibu, bisa mengikuti, ada masukan, ada peningkatan kualitas sesuai dengan intervensi pemerintah, kita meningkat dari segi SDM-nya. Jadi menurut itu ya, kita pembelajaran dengan berdiferensiasi. Oke, karena kita sudah mengerucut pembelajaran dengan berdiferensiasi, teknik pelaksanaannya itu yang menjadi isu. Teknik pelaksana kira-kira mudahnya bagaimana? Ini mohon masukan dari Bapak Ibu. Apakah per mapel itu kita berdiskusi atau mungkin kita umum menjadi satu komunitas belajar di hari Sabtu itu yang mengambil langkah dan actionnya bagaimana? Ini mohon tanggapan dari Bapak Ibu semuanya. Dari tim kurikulum mungkin. Ya, terima kasih. Untuk komunitas belajar tingkat sekolah dari masing-masing mapel ya, kemudiannya ini sudah dibentuk ya, meskipun kemarin sudah dibentuk, namun kemarin itu bagaimana mungkin masih kurang sesuai, maksudnya mungkin ada jam siang, ada jam pagi ya. Nah, nanti sesuai dengan kesepakatan kita ya, nanti kebetulan juga sedang bernada dan bergantian dan ada guru PDKK yang masuk sekaligus ya, nanti mapel-mapel sebut untuk mengajukan hari yang disepakati untuk melakukan diskusi dan tentunya juga untuk melakukan kesiapan dalam pembelajaran. Misalnya kalau dulu itu LPLP tingkat sekolahan, sekarang komunitas belajar tingkat sekolah. Ya. Mungkin itu dari kami. Ya. Tolong nanti dari koordinator masing-masing mapel untuk menyiapkan hari yang diinginkan. Ya. Kalau nanti bisa dikosongkan jam, kami kosongkan. Kalau tidak ya jam 1 sampai 4 isi mungkin jam selanjutnya bisa untuk koordinasi. Ya mungkin dari kami Ya, terima kasih. Ini masukan yang luar biasa dari Pak Wakakurikulum. Kalau kemarin sebelum kita berada di komunitas sekolah bergerak itu kita ada istilahnya MGMP tingkat sekolah. Nah, MGMP tingkat sekolah itu kita jadikan sebagai komunitas belajar mapel IPA, komunitas belajar mapel bahasa. Nah, komunitas-komunitas belajar ini nanti apa yang menjadi bahasan dan diskusi dalam komunitas itu hanya satu, yang paling utama adalah bagaimana kita memberikan suatu layanan kepada anak didik kita sesuai dengan tupoksi kita. Layanan kita itu proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang baik bagaimana? Tentunya sesuai dengan kurikulum yang ada, kita kurikulum mereka, berarti di komunitas itu bisa dibahas bagaimana menyusun modul ajar, bagaimana menyusun asesmen diagnostiknya,
bagaimana menyusun asesmen formatifnya. Itu di masing-masing mapel apa itu sudah sepakat. Bagaimana menyusun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran AKTP-nya itu di masing-masing mapel sudah. Nah nanti di komunitas lebih besar tingkat sekolah, komunitas belajar Estruda, setiap hari Sabtu nanti kita evaluasi secara bersama. Jadi kalau untuk setiap hari Sabtu evaluasi bersama, ya walaupun apa nanti kita tetap memperhatikan dari sekolah karena kalau sampai siang nanti kita perhatikan. Namun untuk komunitas di masing-masing mapel ini, ya nanti waktunya itu kesepakatan dengan Pak Wakil Kurikulum, karena Pak Wakil Kurikulum yang mengatur jadwal, sehingga Bapak Ibu guru di mapel matematika misalnya, mestinya hari Rabu itu ada jam kosongnya, jam keberapa bisa untuk digunakan apa itu kaitannya dengan diskusi di masing-masing kompel tingkat satuan mata pelajaran. Kemudian untuk mapel yang lain disesuaikan dengan jadwal MGMP-nya. Nanti jadwalnya lentur dan itu kemarin sudah nanti diberikan lagi setelah September karena kita September ada 2 guru masuk, nanti akan ada perubahan jam. Makasih dari Pak Wakil Kurikulum masukannya. Mungkin ada lagi? Ya, monggo. Baik. Oh ya, terima kasih. Kalau itu per mapel itu bukan per mapel gurunya karena mapel saya PAI, tapi guru yang mengajar mapel PAI di situ. Kan penjaringan ada ada apa? Ada Lisa, ada Sabipa, ada apa lagi? Asep. Dan nanti kalau matematika ya ada apa? Pak Isa ya masuk lagi karena kan ada jual. Jadi mapel yang mengajar, ya, gitu mungkin. Jadi jangan khawatir nanti sendiri banyak teman-teman. Karena agamanya yang sendiri Pak, yang linear dan yang dapat dikatakan hanya satu. Yang lainnya kita tugaskan pada mapel yang lain untuk memeriksa dan juga yang masih ada korelasinya dengan rumput. Mungkin yang lain, Bapak Ibu. Monggo. Monggo. Monggo di sini karena masih ada waktu sebelumnya. Monggo. Terima kasih kenapa? Tadi yang pertama dari kesepakatan kita nanti untuk membuat jadwal kegiatan ya untuk PNM ya. Mana kita lebih dahulukan ya. Tidak menutup kemungkinan bagi yang sudah dan yang belum ya. Nah yang sudah nanti bisa untuk diisikan dalam kegiatan komunitas sekolah Pak. Jadwalkan di komunitas sekolah. Saya lihat itu komunitas sekolah belum ada jadwalnya itu jadwal kegiatan. Ini kegiatannya masih kosong. Ya, itu masih ya, yang ikut sudah 21. Ya. Kemudian nanti bisa kita cek atau kita presentasikan dari masing-masing itu ya, mudah-mudahan yang sudah saya sertifikat dari topik itu ya untuk mempresentasikan ya kita ikuti ya, mudah-mudahan nanti juga bisa diikuti dari sekolah lain dari komunitas itu ya, dan untuk mengangkat komunitas sekolah kita ya. Kemudian yang kedua kita juga punya tugas untuk menyusun jadwal dari masing-masing komunitas mapel. Tapi tolong ini kita sepakati, kita dengan ikhlas, ya. Kita sepakati dengan ikhlas. Ya. Hanya tidak sepakat, hanya sepakati tapi tidak ikhlas untuk masyarakat ya nanti ya nggak akan jalan. Ya itu mungkin dari kami, kurang lebih minta maaf. Ya, terima kasih Pak Wakil Kurikulum. Saya menggarisbawahi bahwa tadi Pak Wakil Kurikulum berbicara kita memberikan layanan itu
kita garis bawahi dengan ikhlas, saya tambahi dengan tuntas, dan saya tambahi dengan cerdas. Saya sangat yakin dan aku yakin ketika kita melaksanakan layanan dengan cerdas, ikhlas, tuntas akan membawa berkah barokah untuk penjenengan sendiri, untuk keluarga penjenengan, dan untuk sekolah. Maka insya Allah saya sering mati-mati pada teman-teman yang statusnya saya masuk masih banyak DDT, ternyata itu saya tanamkan penjenengan dengan ikhlas, keikhlasan, kerja, tuntas. Sekarang sudah banyak yang naik statusnya, tinggal beberapa yang sudah menjadi ASN dengan perjanjian kerja luar biasa. Mudah-mudahan nanti yang lain juga tambah semangat. Kemudian terkait dengan apa yang disampaikan Pak Wakil dulu, nanti segera ditindaklanjuti. Dalam pelaporan saya di CPKP nanti saya melaporkan apa itu status pekerjaan, status pelaksanaan ini dalam proses, kemudian waktu dari kapan mulai, kapan berakhir, nanti juga saya tulis. Nanti sebelum Oktober kita mengadakan apa itu PMO level sekolah yang kedua, kita nanti sudah akan melihat progres hasil yang kita terima. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya kira ini luar biasa pertemuan kita yang hanya kurang lebih 1,5 jam. Kita sudah bisa merumuskan bahwa PMO level sekolah yang pertama kita sudah menemukan titik akar masalah dengan membaca rapor pendidikan yang numerasi, literasi, dan kualitas pembelajaran turun. Ternyata kita memilih topik yang tepat, yaitu implementasi pembelajaran di kelas dengan subtopik pembelajaran dengan berdiferensiasi. Kemudian yang kedua kita memilih topik yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas guru. Kita memilih bagaimana kita memanfaatkan aplikasi di pelatihan mandiri melalui PNM. Mudah-mudahan dengan keputusan kesimpulan sore hari ini nanti kita akan bisa laksanakan, bisa evaluasi, dan di bulan Oktober ke depan ada progres dilihat dari bukti nyata hasil dari asesmen maupun hasil dari AKS yang akan dilaksanakan bulan September Oktober. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya kira demikian untuk pertemuan siang hari ini. Sebelum saya akhiri, mungkin ada sepatah kata untuk menutup kegiatan ini dari Pak Pengawas. Nanti baru saya tutup. Sebelum waktu kita sambungkan ke videonya. Terima kasih. Saya sudah ngantuk-ngantuk dari ini saya hanya akan menyimpulkan saja, menguatkan bahwa PMO yang pertama kita sedang menghasilkan kesepakatan. Ada 2 topik tadi yang kita pilih akan kita kerjakan 6 bulan ke depan. Yang pertama, topik yang pertama tadi adalah peningkatan kompetensi Bapak Ibu guru. Dengan subtopik yang dipilih tadi sudah disepakati adalah pelatihan mandiri melalui PNM. Ini dilaksanakan di rumah PR berarti, dan nanti hasilnya akan dilihat, dicek setiap akhir pekan, setiap Sabtu siang setelah selesai pembelajaran, sampai di mana hasil belajar penjenengan melalui PNM, tolong ditunjukkan kepada teman-teman bahwa panjenengan sudah belajar. Jadi tadi strateginya yang pertama adalah belajar di rumah, yang kedua hasil belajar di rumah itu dicek tadi setiap akhir pekan. Artinya dipaparkan ke teman-teman, dibebaskan. Yang pertama adalah topik, yang kedua adalah implementasi pembelajaran di kelas, itu topiknya. Subtopiknya sudah kita sepakati bersama, kita akan perbaiki, memang terperbaiki karena ini sudah berjalan, penjaringan sudah melaksanakan,
pembelajaran berdiferensiasi baik konten, program maupun proses sudah dengan lakukan. Sekarang akan kita tingkatkan. Maka pilihan kita adalah subtopik pembelajaran berdiferensiasi. Strateginya apa? Tadi sudah penjaringan sepakati, menguatkan keberadaan NGMP yang ada di sekolah. Karena bagaimanapun juga setiap mapel itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Kalau begitu untuk membahasnya ya harus ahlinya. Maka NGMP di tingkat sekolah harus ditingkatkan. Setelah NGMP di tingkat mapel tadi sudah dilaksanakan, jamnya tadi ditentukan jamnya, kemudian di cross check juga melalui kegiatan komunitas belajar di tingkat yang lebih tinggi yaitu satuan pendidikan. Bahkan tadi Pak Agus menyampaikan kalau perlu paparan itu dilihat oleh warga sekolah lain, itu lebih bagus tadi. Jadi kita sekaligus sambil menyelam minum air mengimbaskan ke teman-teman terutama yang masih IKN. Itu saja, saya hanya kalau tadi pilihan diksi menggaris bawahi sudah dipakai oleh Pak Kepala Sekolah, saya hanya diksi menyimpulkan saja. Mudah-mudahan ini menjadi kesepakatan kita bersama dan kita berkomitmen 6 bulan ke depan 2 topik ini harus bisa kita selesaikan. Terima kasih. Ada kurangnya mohon maaf. 2 jam bersama penjaringan pasti saya banyak kurangnya. Sekali lagi mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Pengawas yang membersamai dalam PRO level sekolah yang pertama ini luar biasa, masukan, pemikiran dan juga motivasi dimulainya. Tadi sebelum kita akhiri apa yang disampaikan beliaunya termasuk masukan-masukan dari tim kurikulum dan terakhir dari Pak Agus. Mohon nanti tim kurikulum yang mengkoordinir kegiatan-kegiatan termasuk kompel, mohon nanti kegiatan termasuk hari ini bisa menjadikan apa itu masukan untuk bisa disampaikan di kompel, bisa diikuti dan bisa dibersani sekolah yang lain, sehingga betul ini menjadi ajang berbagi praktek baik pada sekolah yang lain, termasuk kegiatan komunitas belajar yang lain di tempat kita nanti bisa kita sampaikan di kegiatan-kegiatan itu, sehingga kegiatannya tidak vakum tapi selalu ada hal yang terupdate untuk kegiatan di komunitas belajar. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya kira pertemuan hari ini sudah cukup. Kita sudah belajar untuk berdiskusi. Untuk itu sekali lagi sangat terima kasih atas kehadiran dan kelonggaran penjaringan. Mari kegiatan siang hari ini kita akhiri, kita tutup dengan bacaan hafzalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu ampun lali absensinya. Untuk tim IT semoga nanti di edit saya diberi linknya untuk kegiatan ini. Ya. Kurang 7 menit. Tidak harus